Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada yang bertanya, apakah yang kita cari dalam hidup ini? Saya mengimani dan semoga Anda juga mengimani hal yang sama. Bahwa yang kita cari dalam hidup ini bukanlah harta yang melimpah. Tetapi yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Semua manusia mencari dan merindukan kebahagiaan. Dan kalau ada yang bertanya kemudian kepada kita juga, apa yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia? Jawaban orang Katolik, kematian bukanlah tujuan akhir dari hidup manusia. Tetapi tujuan akhir hidup manusia adalah kehidupan kekal atau hidup di surga. Anda semua ini mau hidup di surga atau bagaimana? Datang ke gereja mau hidup di surga atau ada yang tidak setuju, tidak mau hidup di surga? Saya kira kita semua merindukan yang namanya itu surga. Itulah tujuan akhir hidup kita. Dan keluarga kita, saya dan Anda yang telah dipanggil oleh Tuhan juga, semasa hidup mereka, bahkan mereka setelah beralih dari dunia ini, juga merindukan yang sama. Merindukan kehidupan kekal atau merindukan hidup di surga. Para saudara-saudariku yang terkasih, namun untuk sampai pada tujuan akhir ini, untuk sampai pada surga, untuk sampai pada kehidupan kekal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya ingin membagikan kepada Anda sesuai dengan apa yang diwartakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk sampai pada kehidupan kekal, untuk sampai pada surga, yang harus kita lakukan adalah berjuang menjadi orang-orang Katolik yang senang melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus sendiri. Tadi Yesus mengatakan dalam Injil, "Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Jadi supaya kita mengalami kehidupan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya dalam hidup kita, bagaimana kita harus melakukan kehendak Bapa itu? Yesus sudah memberi jalan juga kepada kita. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Maka kalau mau melakukan kehendak Bapa, datanglah kepada Yesus. Jangan takut datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus itu banyak caranya. Salah satunya seperti yang kita lakukan sore hari ini. Merayakan perayaan Ekaristi. Datang kepada Yesus itu bisa dengan aktif doa di lingkungan. Aktif doa di wilayah-wilayah. Jangan jadi orang Katolik yang tidak mau datang ke rumah keluarga yang lain. Hanya mau datang doa itu saat apa? Saat ketempatan doa. Atau jangan jadi orang Katolik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Semoga di paroki kita Priuk ini tidak terjadi ya. Pengalaman saya beberapa paroki tempat saya bertugas. Sekarang rasa-rasanya itu gereja, ibadat-ibadat lingkungan, ibadat-ibadat wilayah dipenuhi oleh opa dan oma. Yang banyak datang doa lingkungan, doa rosario, doa wilayah itu opa dan oma. Sementara yang muda-muda banyak sekali alasannya. Maaf saudara-saudariku, maaf Romo, capek kami. Waktu kerja tidak memungkinkan untuk doa. Saudaraku, ingat. Yesus bilang kalau mau masuk ke surga, datang kepada Yesus. Jangan jadi orang Katolik yang, Romo cukup, yang penting datang hari Minggu sudah cukup. Orang Katolik harus maunya
lebih, lebih, dan lebih. Supaya masuk ke surga, supaya mengalami kehidupan kekal, yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemudian yang kedua, supaya kita masuk surga, kita harus belajar menjadi orang Katolik yang mempercayakan, yang mau mempersembahkan, dan yang mau menggantungkan seluruh hidup kita pada kekuatan dan rencana Yesus. Bukan rencana kita sendiri. Apa rencana Yesus bagi hidup kita? Yesus mengatakan kepada kita semua dalam Injil, yang Dia kehendaki adalah siapapun yang diberikan kepadanya, jangan ada yang hilang. Yesus menghendaki tidak ada satupun orang Katolik yang hilang. Artinya apa? Yesus itu dalam perjalanan hidup kita tidak hanya menerima kita setelah kita dibaptis, tapi Yesus juga ikut memelihara dan menjaga hidup kita. Maka kalau ada persoalan, larilah, datanglah kepada Yesus. Jangan lari ke tempat lain. Jangan lari ke gunung, minta wangsit. Ya, itu bukan ciri-ciri orang Katolik. Atau jangan lari karena tidak uang, kemudian judi slot, main togel. Itu bukan orang Katolik. Semoga tidak ada di paroki kita ya. Amin. Ya. Kalau ada persoalan keluarga, jangan cari yang lain. Cari Yesus. Jangan beralasan, aduh Romo, rumput tetangga lebih hijau. Itu kacau. Itu bukan orang Katolik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di hari raya arwah orang beriman ini, mari kita persembahkan seluruh keluarga kita pada Yesus, seraya mengimani bahwa saya dan Anda dan mereka semua akan disatukan di surga dalam kehidupan kekal. Dan mari kita menjadi orang Katolik yang senantiasa bertekun melaksanakan kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.